Memang negara kita ini sekarang ini cengeng. Dikit-dikit bawa map, lapor, ya dilapor Ustadz. Saya kalau dilapor, jangankan saya masuk penjara, saya sudah bilang mati berkalang tanah, lebih mulia daripada hidup bercermin bangkai. Belum dilantik pada 2019, ente sudah main tekel. Kasus Ustaz Somad bicara 2019, kau tekel sekarang 3 tahun lalu. Ada apa? Takut ya? Maju Ustaz bila perlu jadi presiden langsung. Wakil presiden boleh. Lepaskan itu. Biar Anies Baswedan yang jadi ke depan. Makanya pangkat dan jabatan yang diberikan, diamanahkan Allah itu harus seimbang dengan ibadah kepada Allah. Minta kepada Allah setiap saat. Jabatan ini ya Allah, ketika Umar menerimanya hanya satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, semua dari Allah, datang dari Allah, akan pulang kembali kepada Allah. Itu dalam Islam. Makanya Umar itu hidupnya sederhana. Dia berjuang betul-betul untuk Islam. Dia pula dari bekas kafir. Dia petarung gulat yang tak terkalahkan di pasar Ukas. Bahkan boleh dikatakan dialah yang pertama-tama merencanakan untuk membunuh Muhammad. Tapi oleh su'ub yang ada di tangan Fatimah, yang dia ambil, dia menangis. Allahu Akbar. Pejuang-pejuang semacam inilah yang dibutuhkan oleh Islam dewasa ini. Jangan baru lihat uang 1 miliar kelepok-kelepok, ulama tinggalkan umat. Ini ada kiai berapa orang? Mudah-mudahan Pak Kiai tahun depan tidak jadi gubernur Jambi ya. Kalau ulama, ulama. Kalau umaro, umaro. Nggak usah ulama jadi umaro, umaro jadi Karena begitu dalam hadis. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, keadilan pemerintah. Yang ketiga, bisa kawatil akniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang bahaya sekali ini, bidakwatil fukuroi, doa orang-orang miskin. Jadi saya curiga ini gempa yang bakal terjadi ini karena doa masyarakat yang sudah susah ekonominya. Bu, tapi ibu-ibu ini tenang aja Pak Bupati, mereka senang Jokowi jadi presiden lagi. Sudahlah. Kan Pak begini, Pak Jokowi kan janji sembako jadi murah. Masa antum tidak senang? Udahlah, senang kita. Alhamdulillah. Iya, tunggu saja ayam kencing. Pengangguran akan digaji. Ya saya kira Pak Bupati pasti tidak begitulah berjanji-janji ya. Janji-janji hanya tinggal kau pun pergi tak pernah kembali lagi. Ini. Nah, saya suka sekali Dian Piscesa. Betul, tegas begini, tapi jiwa saya Bu, Masya Allah, lembut. Senang sekali. Sementara bawa mobil solawat diimbangi dengan lagu Dian Piscesa. Dian Piscesa stop, doma irama dangdut. Itu yang membuat saya segar di jalan. Kopi mainkan terus. Ada di mobil saya 200 mili, isinya mungkin sebanding dengan 15 gelas. Itu saya pompa di jalan. Kepala BNN pernah ikut saya di Makassar. 3 hari roadshow berdakwah. Tumbang beliau, masuk rumah sakit. Keluar rumah sakit, dia bilang sama saya, Ustadz, mengaku saja, saya ini kepala BNN, saya curiga ente pakai narkoba. Karena dia lihat saya tak pernah capek, saya hanya mengantuk. Capek tidak. Apa yang kau konsumsi? Mengaku saja. Saya bilang yang saya konsumsi kopi puluhan gelas. Teman saya seorang ustadz umur 36 tahun, ceramah, roadshow, begitu mampir di warung, apa yang dia ngomong? Saya teh saja, jangan kopi, gulanya sedikit. Baru 36 tahun takut gula. Apalagi pedangnya kafir, baru gula kau takut.
apalagi pedangnya kafir, lari kau. Orang Islam itu boleh takut kepada yang haram, kepada yang najis. Kalau yang halal, tembak kambing, sapi. Orang Islam takut gula, sama gula takut. Ada spanduk di jalan tuh, rokok membunuhmu. Takut dia merokok karena dibilang di situ. Bukan takut karena dia merokok, dia tidak merokok karena dia takut kepada Allah, tapi dia baca di spanduk, takut rokok membunuhmu. Takutan dia merokok. Kopi sampai puluhan gelas. Enggak ada, dalam lambung saya sakit. Setiap saya mandi saya push up dulu. Sudah target 25-50 kali. Kenapa? Karena sering berkelahi saya Pak Bupati di jalan. Saya pelatih taekwondo dan 5 saya waktu masih muda. Nakal sekali di kampung. Tidak ada yang berani. Jawara juga di kampung saya dulu. Karena bapak saya tentara, ya, polisi nggak bisa tangkap, keluar lagi. Cocoklah saya masuk Islam. Jangan kau ganggu kafir. Mau apa? Mau berdebat secara intelektual. Kau pasti tak mampu. Saya yang pendetakan kalian dulu. Berdebat secara fisik. Oh, saya nggak perlu umat Islam bela. Saya di mana-mana tidak meminta umat Islam bela. Makanya kita masyarakat jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Kita jaga dengan pemerintah. Jangan ada apa-apa emosi. Mahasiswa meminta sesuatu, pelajar tidak terrealisasi, ambil batu, lempar kantor pemerintah, lempar kantor polisi dengan takbir, Allahu Akbar. Berkelahi, polisi merasa diri Islam, tentara merasa, pemerintah merasa Islam, ambil batu, Satpol PP, Allahu Akbar, orang kafir, haleluya. Berhasil kita adu domba. Jaga ini ukhuwah Islamiyah. Rapatkan barisan, bersatu kita. Didik generasi kita, anak cucu kita menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama berguna bagi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Supaya Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Cari pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi. Itu syarat kriteria Islam. Kalau mau ikuti kriteria Al-Quran, pemimpin itu bastotan, kuat. Fi ilmi, ilmunya luas. Bahasa Inggrisnya tidak dipermalukan di dunia internasional. Kemampuan language, kemampuan kemampuan speaking public, homiletika, ilmu berkata-kata. Itu merupakan sebuah modal besar bagi seorang pemimpin. Satu kuat, satu luas cakrawalanya. Ini kita tidak. Cari yang kokoh, yang kuat-kuat seperti begini-gini nih. Cocok ini. Anies Baswedan nanti 2024. Sabar saja lah. Ini kan permainan catur, ini pembukaan Anatoly Karpov. Saya kalau nggak ada jadwal Pak Bupati, saya main dengan catur level 10. Kalau Bapak ada komputer, buka aja lah sebentar kita di pendopo. Level 10 Anatoly Karpov. 15 langkah saya bisa kasih mati. Buka saja level 10. Apalagi cuma permainan begini gampang. Belum dilantik buat 2019, ente sudah main tekel. Kasus Ustaz Somad bicara 2019, kau tekel sekarang 3 tahun lalu. Ada apa? Takut ya? Maju Ustaz, bila perlu jadi presiden langsung. Umat akan pilih. Tapi kalau kiai Ustaz gak usah lah. Wakil presiden boleh. Lepaskan itu. Biar Anies Baswedan yang jadi ke depan. Allahu Akbar, gagah dua-dua. Itu dia. Mudah, gagah, cerdas. Ini bahasa Inggrisnya bagus. Tidak dibaca-baca, sudah baca salah lagi. Istilah Islam kecil-kecil, pendek-pendek, rusak. Tidak bisa, tidak ngerti. Istilah Islam. Ada partai Islam, semangat sekali. Partai Islam, semangat sekali. Kami ini partai Islam, membela kedaulatan NKRI, membela umat Islam dengan satu semboyan. Lakal. Dia katakan dengan satu semboyan, amar mangkur nahi mangkur. Saya bilang amar mangkur nahi mangkur, partai Islam. Yang mulutnya tajam itu Bu, yang suka-suka jelekan Habib Rizik. Katanya orang Jambi juga itu kalau nggak salah.
Bukan ya, bukan. Oh, bukan. Dia suka-suka jelekan ulama. Dia katakan kami anti Pancasila. Yahya Walohni itu radikal. Allahu Akbar. Buktinya sekarang kami tidak bicara soal teologis. Yang kami prihatin adalah jangan sampai terjadi Aceh, Papua, Kalimantan merdeka. Pikir saja pindah Indonesia baru. Apa itu? Ibu kota baru. Pak Jokowi, kita bantu. Kita doakan beliau, kasihan. Bukan Pak Jokowinya, ini di kiri kanan Pak Jokowi, termasuk nenek-nenek satu itu. Doakanlah. Doakanlah Pak Jokowi ini, kasihan. Beliau menanggung beban berat. Doakan, karena kita yang milih beliau. Mau tidak mau, stop. Yang kemarin cebong, kampret, tidak ada lagi, stop. Pasti ada itu cebong di sini, kampret pasti ada. Stop. Jamaah bilang, Ustadz, polisi dan tentara ini kayaknya bela Jokowi. Oh begitu, namanya polisi tentara, siapapun presidennya, pasti mereka ikut. Mau perintah yang batil, perintah yang hak, kita tidak boleh masyarakat untuk marah. Makanya sekarang, ciptakan generasi Muslim, sekolahkan anak-anak kita, cerdas, beriman, imtek dan imtak. Iman, teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, iman dan takwa. Bawa di pesantren, karena itu benteng terkuat untuk menjaga akidah anak-anak cucu kita. Sekolahkan mereka. Kemudian hari jadi jenderal, jenderal yang berakhlakul karimah. Jadi bupati, bupati yang berakhlakul karimah. Jadi pemimpin, jadi menteri, menteri yang berakhlakul karimah. Jadi anggota parlemen, senator, senat yang berdiplomasi menguntungkan negara yang berakhlakul karimah. Ini sekarang tidak, jadi pejabat pengkhianat kepada rakyat. Ada beras import. Makanya saya salut, mudah-mudahan ke depan Pak Budi Waseso, Komjen apa itu? Komjen Pol, 3 bintang, jenderal. Ini kata Nabi, wa ahlur staqi bil jahli, wa dakinu bil kibri, wa tujaru'u bil hianat. Pedagang-pedagang pengkhianat. Pedagang jadi menteri. Beras diimport, garam diimport, semua diimport. Padahal Indonesia kaya dengan bahan pangan. Apa kata beliau? Import matamu. Itu kata Pak Budi Waseso, kepala Bulog. Habis itu dilempar lagi ke sana. Orang jujur tidak ada tempat di negara ini. Orang benar tidak ada tempat di negara ini. Akan kenyang dengan fitnah, akan kenyang dengan olok-olokan. Atau istilah kita akan dibully kalau kita jujur. Tapi percayalah, kehidupan semacam ini tidak lama dia bertahan. Orang yang berdusta, orang yang munafik, apalagi terhadap agama ini, tunggu saja. Tunggu. Mereka tidak lama, mereka tidak lama. Kita sabar, kita tetap berjuang. Jaga ukhuwah Islamiyah antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Ini yang sering ribut. Kemarin saya dengar di Jambi, seorang penjahat datang kantor polisi, ambil pistol polisi, dan dia bawa lari. Hubungan antara masyarakat dengan petugas harus kita jaga. Karena biar bagaimanapun, kebanyakan dari petugas di negara ini beragama Islam. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai negara ini pecah hanya karena terjadi ketidakadilan yang ada di masyarakat. 5, sila kelima itu pincang sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak adil. Papua kaya, Aceh kaya, tapi coba datangi jamaahnya. 16 tahun saya di Papua, orang-orang yang tinggal di Lembah Baliem, di bawah Freeport itu miskin melarat. Bahkan tidak pakai baju, hanya pakai koteka. Makanan pun susah. Begitu juga di Aceh setelah saya Muslim. Keliling Aceh, Aceh kaya, masyarakatnya juga banyak yang miskin. Allahu Akbar. Saya keliling Indonesia, jadi saya tahu secara psikologis, ujung ke barat, timur ke barat, barat ke timur, sudah saya keliling. Dan saya lihat, memang betul-betul ketimpangan sosial itu luar biasa. Kemarin orang bilang, BBM 1 harga. Bohong. Om, saya punya proyek di Papua. Sebelum Pilpres kemarin, bensin sampai 80.000 satu botol. Bohong itu, nggak ada yang benar itu. Cek ke sana langsung. Kalau betul itu. Jadi setiap tutur kata yang kita keluarkan, apalagi sebagai pemimpin, hati-hati, waspada. Apa yang kita ucapkan,
akan nanti berhadapan dengan musibah dari Allah. Negara yang begini besar tidak pernah menjadi negara maju. Statusnya terus menjadi negara berkembang. Karena terlalu banyak kepentingan. Negara yang kaya raya. Yang boleh dikatakan sampai kiamat pun Indonesia ini tidak akan habis hartanya. Kesini aja kita 1 jam jadi 1 jam lebih. Karena terlalu banyak kepentingan di jalan. Mobil kuning itu. Coba tanya itu kalau bukan waktu Jaru Bilhianat itu punya perusahaan. Orang-orang pengkhianat. Bikin jalan sendiri, usulkan saja ke negara, bikin jalan apa itu jalan layang, pakai uang perusahaan. Jangan pakai jalan umum. Banyak Indonesia ini kaya kok. Bikin jalan atau bangun jalan di pinggir-pinggir sungai ke sana, biar dia berenang di air situ. Kan begitu. Ada yang bilang, Ustadz nanti kita ke depan akan bagaimana? Ya bagaimana? Hadapi hidup ini. Percayalah kepada Allah. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Nggak usah takut, kita tetap berjuang. Tapi Ustadz sedang dilapor sekarang. Lapor saja, kalau nggak puas lapor polisi, lapor ke malaikat. Saya ini kalau orang lapor, kalau yang lain kan lapor langsung ciut, mundur, hilang. Begitu ya? Kalau yang lain dilapor, mundur, hilang. Saya makin dilapor, makin dilapor saya. Memang dulu sebelum Pilpres saya dilapor juga di Barreskrim. Saya bawa tas pakaian, saya datang ke Polda Metro. Di sel mana saya, Jenderal? Oh, terlalu kooperatif ini Ustadz, belum dipanggil. Memang ada yang lapor. Enggak, supaya kalau sudah di penjara, sudah enak, sudah nggak kemana-mana bawa mobil, tidur dengan penjahat di dalam. Apa saya mau? Saya bukan penjahat. Tidak cocok hidup dengan penjahat. Tempat kami, komunitas kami adalah orang-orang beriman. Orang berdakwah dipenjarakan. Yang ditangkap itu narkoba, penjahat, koruptor, itu ditangkap. Kami yang membawa manusia ini untuk supaya tidak berbuat maksiat. Ya, polisi tahu memang harus dilindungi. Sudah Ustadz, pulang aja lah. Ini laporan politik, delik aduan, bukan delik umum. Pulang aja, nggak apa-apa. Terima kasih kok, Jenderal. Kalau mau penjarakan telepon aja ya, biar saya masuk di mana. Orang Islam ini sudah disunat saya, nggak takut-takut saya. Mana ada orang Islam cengeng-cengeng begitu. Orang Islam ini semuanya kuat. Mau tukang bakso, dorong gerobak. Betul? Cungkil sawit di hutan, panen, cari makanan di pinggir-pinggir hutan. Orang Islam sabar. Saya bisa begini karena saya belajar kepada umat Islam. Enak jadinya. Hati yang ikhlas beribadah kepada Allah, kapan saja bisa bertemu Tuhan. Kalau di sana dulu kan 1 minggu 1 kali. Jemaah makanya tanya kepada saya, Ustadz bawa mobil capek nggak? Ya nggak. Kalau capek nggak, mengantuk iya. Apa pernah diganggu orang Kristen? Nggak. Baru 17 kali mobil saya itu pecah kacanya. Dilempar batu di Sulawesi, bahkan dibakar mobil saya pernah. Apakah saya pergi lapor ke polisi? Lapor komandan, mobil saya dibakar. Enggak, cengeng begitu. Perempuan yang suka-suka lapor itu. Saya laki-laki ini, Bu. Laki-laki saya, Pak Bupati. Jangan bakal saya lapor itu. Akan saya hadapi. Apa yang bikin saya kuat? Doa daripada jamaah. Enggak usah bela saya. Enggak usah juga bawa mobil saya. Saya bawa sendiri. Tadi karena Pak Bupati larang. Kalau saya bawa sendiri juga mungkin lebih cepat dari patwal tadi. Iya Pak, sampai bunyi-bunyi ban saya. Pernah ada pengurus masjid ikut saya. Udah Ustaz, saya naik di mobilmu. Oke, karena buru-buru, cepat-cepat. Begitu tiba di masjid nggak bisa dikasih bangun. Kenapa ini Haji Zakaria ini? Coba angkat dulu. Rupa-rupanya jantungan karena mobil. Dia yang berteriak ketakutan. Allahu Akbar. Rupa-rupanya sudah tak kancing di mobil begini. Saya bilang angkat dulu, sudah babusa di mulut Udah keluar putih di sini, Bu. Allahu Akbar. Hampir lewat Haji Zakaria. Kenapa? Gitu udah siuman, sadar. Kenapa, Ji? Aduh, terlalu laju, Ustaz. Nah, itu. Ayo, ada yang mau ikut, mari coba dulu lah. Mobil saya itu catnya sudah bukan cat mobil. Baru kemarin pecah talang airnya, jatuh di jurang kami bertiga. Tapi anehnya setiap kali jatuh di jurang, tabrakan, tak ada luka biar sepotong.
Doa jamaah. Karena mengantuk saya. Sementara bawa mobil. Bangun Pak, bangun istri saya. Bangun Pak, sudah miring-miring mobil. Singgah dulu. Singgah pompa bensin. Ini pompa bensin saya nggak tahu yang punya mus atau kap. Mampir pompa bensin nggak tahu yang miliknya ownernya mus atau kap. Ini kalau kap yang punya, pernah terjadi ban dia bolongi, dia tusuk dengan pisau. Bangun pagi orang kasih tahu, Pak mobilnya bannya sudah 4 ditusuk pakai pisau. Ada tulisan lagi di sini, di depan kap mobil. Keluar dari kampung kami jika kau ingin hidup. Wah, ancaman. Siapa lagi kalau bukan kafir? Apakah saya lapor ban mobil? Enggak. Panggil orang dealer, saya telepon, lihat di Google, oh ini kontak operasional bengkel 24 jam, telepon Toyota, datang bawa ban, ganti. Begitu lihat saya, ini Ustadz Yaya ya? Iya, gratis tuh bahan, alhamdulillah. Warung makan, duduk-duduk, makan bakso, makan ikan bakar, orang selfie-selfie, Ustadz Yaya ya? Ya, boleh foto Ustadz? Boleh. Begitu habis makan, udah Ustadz, sudah selesai, alhamdulillah. Di mana-mana gratis jadi Ustadz ini. Oh, jangan harap saya mau kembali ke kafir lagi, enggak lah ya. Amin ya Rabbal. Sampai mati cintaku hanya kepada Islam. Kendati menderita, kendati mengantuk, celaka di jalan, mati sekali. Rindu melihat mana wajah Muhammad. Cepat melihat mana wajah. Ya Rabb. Kalau hanya harta jemaah, Allahu Akbar, tidak ada arti. Tidak pernah saya merasakan iman seperti ini. Tidak pernah. Karena di sana itu palsu semua, penuh dengan topeng dan dusta. Ini yang asli. Bayangkan puluhan tahun berkendaraan, mendengar nama Muhammad, baca Al-Quran, menghafal hadis. Kapan aku jumpa ya Rasul? Kapan? Sepertinya hidup ini sudah nggak ada arti bagi saya. Sudah nggak ada arti bagi saya hidup ini. Makanya tidak berpikir tentang qudwatun fisabilillahi aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, qudwatun fisabilillah, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Rindu. Beda. Saya akan perjuangkan, percayalah Pak Bupati, seluruh jamaah, percayalah, keislaman kami ini tidak akan pernah main-main. Kami mempertaruhkan nyawa dan diri kami ini, mewakafkan seluruhnya di jalan dakwah fisabilillah. Sayang saya kepada umat. Saya kunjungi umat sampai ke desa-desa, pulau-pulau, gunung-gunung untuk bersilaturahmi dengan kami. Atas izin Allah kami berjumpa. Dan dengan Pak Bupati pun saya tak pernah tahu Pak Bupati. Pak Bupati kemarin ketemu saya di pesantren, kejar saya sampai ke hotel. Mana ada pejabat yang rendah begini, rendah hati. Allahu Akbar. Kita paksakan beliau supaya ke depan sana bisa menjadi gubernur. Gubernur Jambi. Saya ini tidak pernah bicara politik dengan beliau. Dan jarang bicara. Hanya 2 kali. Di pesantren dan sekarang. Itu pun terbatas. Sebentar juga bicara sama ini saya mau pulang. Buru-buru ke Palembang. Istri saya bilang cepat pulang Pak. Pakaian ini terhambur kotor semua. Tinggal ini yang bersih Pak Bupati. Tapi jangan terlalu rapat juga Pak. Karena memang agak kotor-kotor sedikit sorban ini. Agak mau keringat. Percayalah ini keringat dakwah. Akan nanti jadi saksi di sana. Allahu Akbar. Inilah harus terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu luar biasa. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana kecintaan kami terhadap Islam ini. Anak-anak saya pun kuliah dengan baik, tidak terganggu.
Padahal jarang saya nasihati, jarang saya lihat. Cuma satu saya pesan kepada anak saya. Ayah, tinggalkan kamu nak, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu saja. Ada yang mendoakan, Ustaz, kami doakan anak-anak Ustaz. Yang kecil yang ikut saya, Ibnu kecil, umur 2 tahun. Supaya dia jadi Ustaz. Jangan Pak, jangan doakan jadi Ustaz. Doakan dia jadi jenderal. Doakan dia jadi pemerintah. Doakan dia jadi diplomat. Kenapa jangan jadi Ustaz? Ustaz tidak bisa kita jadikan. Ini karena banyak Ustaz jadi-jadian di Jawa sana.